Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus CV berkat abadi. Jadi, dalam soal ini sudah ada transaksi yang terjadi di CV berkat abadi selama bulan Agustus 2024 dari transaksi tanggal 1 sampai dengan transaksi tanggal 30 Agustus. Nah, di sini instruksinya, apabila perusahaan menggunakan metode periodik atau fisik dalam melakukan pencatatan kesediaan, atas transaksi di atas, buatlah yang pertama jurnal umum, lalu jurnal khusus yang berisi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial, kemudian buku besar pembantu hutang dan piutang, serta neraca saldo. Nah, dalam transaksi ini kita langsung saja untuk membuat atau mengerjakan kasusnya. Oke, kita langsung masuk ke transaksi tanggal 1 Agustus. Tuan Zakaria memulai usahanya dengan menginvestasikan uang tunai 75 juta, peralatan 25 juta, kendaraan 50 juta sebagai modal awal. Jadi, kita catat jurnal umum untuk tanggal 1 Agustus ini. Di sisi debit ada kas, peralatan, dan kendaraan. Masing-masing nilainya sesuai dengan yang disetorkan. Uang tunainya atau kasnya 75 juta, peralatan 25 juta, dan kendaraan 50 juta. Di sisi kredit ada modal, totalnya 150 juta dari 75 juta ditambah 25 juta ditambah 50 juta. Jadi total keseluruhannya ini yang disetorkan sebagai modal awal. Kemudian ini akan kita inputkan ke jurnal khusus. Nah, karena ini melibatkan penerimaan kas, jadi atas kas yang masuk ke perusahaan perlu kita catat di jurnal penerimaan kas. Pas transaksi tanggal 1, keterangannya modal awal, di sisi debit ada kas 75 juta, dari sisi kredit modal 75 juta, sesuai dengan kas yang masuk sebagai modal. Kemudian untuk peralatan dan kendaraan akan kita input di jurnal memorial. Pas tanggal 1, di debit ada peralatan dan kendaraan 25 juta, 50 juta, dan di kredit modal 75 juta. Dari total nilai peralatan dan kendaraannya. Setelah itu kita bisa lanjut ke transaksi tanggal 2. Tanggal 2 ini ada dua transaksi ya. Yang pertama adalah dibeli barang dagangan secara kredit dari toko Merdeka seharga 15 juta dengan syarat 210N60. Jadi ini merupakan transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi pembelian akan kita catat jurnalnya. Pembelian pada hutang dagang sebesar 15 juta sesuai dengan nilai pembelian. Jadi kita beri keterangan toko Merdeka, terminnya digunakan 210N60. Nah, karena ini merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka kita perlu input di jurnal khusus itu di jurnal pembelian atau JP ini. Transaksi tanggal 2, keterangan kita tuliskan toko Merdeka karena sesuai dengan yang di soal, transaksinya dengan toko Merdeka. Kemudian kita catat di sisi debit itu tadi ada pembelian 15 juta dan di sisi kredit itu ada utang dagang 15 juta. Nah, karena ini berkaitan dengan akun utang dagang, maka kita perlu update ke buku besar pembantu hutang atas toko Merdeka. Jadi kita buka di buku besar pembantu hutang, toko Merdeka. Nah, ini ya berarti kita masukkan atau kita rekapkan total hutangnya. Hutangnya JB karena referensinya tadi dari jurnal pembelian. Jadi kita input di jurnal pembelian ini kan tadi. Kemudian tadi ada hutang di sisi kredit itu 15 juta. Sehingga saldo hutang
perusahaan kepada toko Merdeka itu sebesar 15 juta divisi kredit. Kemudian transaksi tanggal 2 yang kedua adalah dikeluarkan cek nomor 660 untuk membayar biaya iklan sebesar 1 juta. Jadi ini ada pembayaran biaya iklan, berarti biaya iklan atau beban iklan ya, beban iklan pada kas sebesar 1 juta. Nah, karena ini merupakan transaksi yang menimbulkan kas keluar dari perusahaan, transaksi kredit, maka perlu kita catatkan di jurnal pengeluaran kas. Kita catat di jurnal pengeluaran kas, nomor buktinya 660 sesuai yang di soal, keterangan biaya iklan, kemudian tadi di sisi debit ada beban iklan, kita catat di kolom serba-serbi beban iklan sebesar 1 juta, dan yang di kredit ada kas atau bank 1 juta. Lanjut, untuk transaksi tanggal 3, ini ada dijual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Bambang seharga 9.650.000 dengan syarat pembayaran 210 N30 faktur nomor 742. Jadi ini adalah transaksi penjualan, maka akan kita catat jurnalnya piutang dagang karena penjualannya secara kredit pada penjualan sebesar 9.650.000. Di sini kita beri keterangan ini transaksi dengan Tuan Bambang termin 210 N30. Nah, karena ini merupakan transaksi secara kredit ya dan merupakan transaksi penjualan, kita perlu catat di jurnal penjualan. Untuk transaksi tanggal 3, nomor fakturnya 742, keterangan Tuan Bambang, syarat pembayaran 210 N30. Tadi di sisi debit ada piutang dagang dan di sisi kredit penjualan sebesar 9.650.000. Setelah itu, karena transaksi ini berkaitan dengan akun piutang dagang, maka kita perlu update untuk buku besar pembantu piutangnya. Kita ke buku besar pembantu piutang Tuan Bambang atas transaksi tanggal 3, berarti keterangannya kita tulis JJ atau JP karena tadi referensinya dari jurnal penjualan ya, jurnal penjualan JP atau JJ. Kemudian tadi piutang. Ada piutang di sisi debit 9.650.000 sehingga saldo piutang Tuan Bambang 9.650.000. Kemudian kita ke transaksi tanggal 4. Dibeli secara kredit dari toko Buana Jaya barang dagangan 7.125.000, perlengkapan toko 375.000 dan perlengkapan kantor 300.000 dengan syarat EOM. Ini berarti pembelian. Pembelian, jadi ada beberapa item ya. Maka kita buat jurnalnya. Di sisi debit ada pembelian untuk mencatat pembelian persediaan barang dagang. Kemudian ada perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Dan di sisi kredit ada utang dagang. Untuk pembelian sebesar 7.125.000 seharga barang dagangnya. Kemudian perlengkapan toko 375.000 dan perlengkapan kantor 300.000. Untuk hutang dagang totalnya 7.800.000 dari keseluruhan nilai yang dibeli. Jadi 7.125.000 ditambah 375.000 dan ditambah 300.000. Nah, karena ini merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka perlu kita catatkan di jurnal pembelian. Pas transaksi tanggal 4, keterangan toko Buana Jaya karena transaksinya dengan toko Buana Jaya. Lalu di sisi debit ada pembelian sebesar 7.125.000 dan kita masukkan ke kolom serba-serbi itu ada perlengkapan toko dan perlengkapan kantor masing-masing 375.000 dan 300.000. Dan di sisi kredit ada hutang dagang 7.800.000. Karena berkaitan dengan akun utang dagang, kita perlu update ke buku besar pembantu utang atas toko Buana Jaya.
Ini berarti keterangannya JP atau jurnal pembelian, karena tadi ini referensinya dari jurnal pembelian ini JP ya. Kemudian ada hutang tadi di sisi kredit sebesar 7.800.000. Sehingga untuk saldo utang perusahaan kepada toko Buana Jaya per tanggal 4 Agustus itu sebesar 7.800.000. Kemudian kita ke transaksi tanggal 6, ini ada dikembalikan sebagian barang dagangan yang dibeli dari toko Buana Jaya 500.000 karena tidak sesuai pesanan. Jadi ada retur pembelian ya. Retur pembelian ini kita akan buat jurnalnya utang dagang di debit pada retur pembelian di kredit sebesar 500.000. Karena ini transaksi retur, maka akan kita catat di jurnal memorial. Jurnal memorial tanggal 6 Agustus berarti utang dagang pada retur pembelian toko Buana Jaya ya 500.000. Karena berkaitan dengan utang dagang perlu kita update di buku besar pembantu utang toko Buana Jaya. Di sini ada utang dagang di debit ya. Berarti ke toko Buana Jaya tanggal 6. Keterangannya JM karena tadi dari jurnal memorial. Kemudian ada hutang di debit sebesar 500.000. Sehingga saldo hutang perusahaan ke toko Buana Jaya per tanggal 6 Agustus itu tersisa 7.300.000. Jadi 7.800.000 di sisi kredit dikurangi dengan 500.000 di sisi debit karena ada retur tadi. Jadi tersisa 7.300.000. Itu untuk transaksi tanggal 6. Kemudian ke transaksi tanggal 8, ini ada dijual barang dagangan kepada CV Bima seharga 8.750.000. Faktur nomor 743 syarat 210 N per 30. Ini penjualan secara kredit ya berarti karena ada terminnya. Kita catat piutang dagang pada penjualan sebesar 8.750.000 atas CV Bima 210 N per 30 terminnya atau syaratnya. Nah, karena ini merupakan transaksi penjualan secara kredit ya. Jadi ini piutang dagang karena secara kredit, maka perlu kita catat di jurnal penjualan. Nomor fakturnya 743 sesuai dengan soal. Ini nomor faktur 743. Lalu keterangan CV Bima syarat 210 N30. Kemudian di debit ada piutang dagang dan di kredit ada penjualan sebesar 8.750.000. Karena berkaitan dengan piutang dagang, perlu kita update buku besar pembantu piutang atas CV Bima. Buku besar pembantu piutang CV Bima. Untuk keterangannya berarti JJ atau JP karena dari jurnal penjualan. Kemudian tadi piutang di sisi debit sebesar 8.750.000. Sehingga saldo piutang CV Bima ada 8.750.000 di sisi debit per tanggal 8 Agustus. Kemudian untuk transaksi tanggal 9 dibeli perlengkapan toko seharga 1.200.000 dan perlengkapan kantor 800.000 secara kredit dari toko Arimbi. Berarti ini ada pembelian secara kredit sehingga kita perlu buat jurnal umumnya perlengkapan toko dan perlengkapan kantor di debit pada hutang dagang di kredit. Karena kan pembeliannya secara kredit, maka kita pakai hutang dagang. Nah, sebesar 1.200.000 untuk perlengkapan toko dan 800.000 untuk perlengkapan kantor. Nah, total hutang dagangnya 2 juta. Karena ini pembelian kredit, maka jurnal pembelian. Jurnal pembelian untuk keterangannya berarti toko Arimbi, karena tadi transaksinya dengan toko Arimbi. Kemudian di sisi debit, kita catat di kolom serba-serbi ada perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Masing-masing 1.200.000 dan perlengkapan kantornya 800.000. Kemudian hutang dagang di sisi kredit 2 juta.
2 juta ini kalau kita lihat dari 1.200.000 ditambah 800.000 ya. Jadi utang dagangnya totalnya 2 juta. Nah, karena ini berkaitan dengan akun utang dagang, maka kita perlu update ke buku besar pembantu hutang kepada toko Arimbi. Kita catatkan berarti keterangannya itu JB karena dari jurnal pembelian referensinya. Kemudian tadi ada utang di sisi kredit 2 juta, jadi saldo utang perusahaan kepada toko Arimbi per 9 Agustus itu sebesar 2 juta di sisi kredit. Untuk transaksi tanggal 10 Agustus, dikeluarkan cek nomor 661 untuk membayar utang kepada Toko Merdeka transaksi tanggal 2 Agustus 2024. Nah, ini berarti tanggal 2 Agustus itu ada transaksi pembelian barang dagang secara kredit dengan nilai 15 juta, lalu ada syarat 210N60. Berarti kita buat untuk jurnal umumnya di debit ada hutang dagang sebesar 15 juta, itu dari nilai pembeliannya. Di kredit ada kas bank, kas atau bank, dan potongan pembelian. Karena transaksi ini ada termin 210N60 yang berarti apabila pembayaran ini dilakukan 10 hari setelah transaksi, itu akan mendapat diskon 20%. Maksudnya dalam rentang 10 hari ya. Dalam rentang 10 hari setelah terjadi transaksi, itu akan mendapat diskon 2%. Nah, N60 ini maksudnya adalah jatuh tempo pembayaran itu selama 60 hari. Nah, karena pembayaran ini dilakukan perusahaan tanggal 10, di mana ini masih berada di rentang 10 hari. Jadi, perusahaan berhak memperoleh potongan pembelian sebesar 2%. Jadi, kas bank yang diterima, yang dikeluarkan untuk membayar hutang itu sebesar 14.700.000. Dari 15 juta dikurangi potongan pembeliannya 300.000. 300.000 itu dari 2%-nya 15 juta. Itu 200.000, 300.000. Kemudian kas atau banknya dari 15 juta dikurangi 300.000, ketemu 14.700.000. Itu untuk jurnal umum transaksi tanggal 10. Nah, karena ini merupakan transaksi pengeluaran kas, karena kan ini membayar hutang ya, jadi kita perlu catat transaksinya di jurnal pengeluaran kas. Pas transaksi tanggal 10, nomor buktinya kita isikan 661 sesuai yang di soal, cek nomor 661, kemudian keterangan toko Merdeka, karena ini transaksi dengan toko Merdeka, kita catat hutang dagang 15 juta dan kas atau bank 14.700.000 serta ada potongan pembelian 300.000. Nah, karena ini ada kaitannya dengan akun hutang dagang, maka kita perlu melakukan penyesuaian di buku besar pembantu hutang atas toko Merdeka. Toko Merdeka, kita transaksi tanggal 10, kita catat keterangan JKK karena referensinya tadi berasal dari jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini JKK ya.
Kemudian kita catat 15 juta di sisi debit karena sesuai dengan di sini hutang dagang berada di sisi debit. Sehingga untuk saldo hutang atas Toko Merdeka atau saldo hutang perusahaan kepada Toko Merdeka itu nol karena saldo awalnya tadi 15 juta atas transaksi tanggal 2, kemudian sudah dibayar 15 juta, jadi tersisa nol. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke transaksi tanggal 12, yaitu dijual barang dagangan secara kredit kepada Nyonya Atik seharga 3.450.000. Transaksi ini dilakukan dengan mengeluarkan faktur nomor 744 syarat N10 EOM. Jadi dari sini kita buat untuk jurnal penjualan kepada Nyonya Atik piutang dagang di sisi debit pada penjualan di kredit sebesar 3.450.000. Karena ini merupakan transaksi penjualan secara kredit, maka kita perlu catat di jurnal penjualan. Nomor faktur 744 sesuai dengan yang ada di soal. Keterangan Nyonya Atik karena transaksinya dengan Nyonya Atik. Lalu ini syarat pembayaran N10 EOM sesuai dengan yang di soal sebesar 3.450.000 untuk piutang dagang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit juga 3.450.000. Nah, karena ini menggunakan akun piutang dagang, maka kita perlu sesuaikan di buku besar pembantu piutang. Aktif kontak 12 keterangan kita tuliskan JP atau JJ karena tadi referensinya dari jurnal penjualan JP atau JJ. Kemudian untuk piutang kita catat di sisi debit 3.450.000 sehingga saldonya itu 3.450.000. Lanjut ke transaksi tanggal 13. Diterima pelunasan piutang dari Tuan Bambang untuk transaksi penjualan tanggal 3 Agustus 2024. Jadi tanggal 3 Agustus ini ada penjualan kepada Tuan Bambang seharga 9.650.000. Nah, ini ada syarat pembayarannya 210 N30. Karena dari tanggal 3 ke tanggal 13 ini masih dalam rentang waktu 10 hari, maka nanti perusahaan akan memberi potongan penjualan kepada Tuan Bambang. Sehingga untuk jurnal umum yang kita buat atas transaksi tanggal 13, di debit ada kas sebesar 9.457.000 dan potongan penjualan sebesar 193.000. 193.000 dari 2%-nya 9.650.000. Jadi ini adalah total penjualannya ya. Karena dapat potongan 2%, jadi 2%-nya 9.650.000 itu tadi 193.000. Kemudian karena ada potongan penjualan, maka total kas yang diterima oleh perusahaan dari Tuan Bambang itu sebesar 9.457.000 dari 9.650.000 dikurangi 193.000. Kemudian di sisi kredit ada piutang dagang sebesar 9.650.000. Karena ini merupakan transaksi yang menimbulkan penerimaan kas untuk perusahaan, maka kita perlu catat di jurnal penerimaan kas.
Tanggal 13, keterangan Tuan Bambang, karena tadi lawan transaksinya dengan Tuan Bambang, kita catat di debit kas 9.457.000. Ini dari jurnal umum, jadi kas yang diterima 9.457. Kemudian potongan penjualan 193.000 dan piutang dagang 9.650.000 di kredit. Nah, karena ini ada atau menggunakan akun piutang dagang, kita perlu sesuaikan di buku besar pembantu piutang atas tuan Bambang Kredit. Untuk keterangan CKM karena referensinya dari jurnal penerimaan kas ya, CKM. Kemudian kita catat berarti piutang kredit 9.650.000. Sehingga saldo piutang Tuan Bambang kepada perusahaan itu nol karena yang awalnya di tanggal 3 itu 9.650.000 lalu dilakukan pembayaran di tanggal 13. Jadi sisanya nol. Baik, kita lanjut ke transaksi tanggal 14. Dijual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Bambang seharga 4.800.000. Transaksi ini dilakukan dengan mengeluarkan faktur 74, nomor 745 EOM. Jadi ini ada transaksi penjualan secara kredit kepada Tuan Bambang, maka kita catat untuk transaksi tanggal 14, piutang dagang pada penjualan sebesar 4.800.000. Karena ini merupakan penjualan secara kredit, kita perlu catat di jurnal penjualan. Kita transaksi tanggal 14, nomor faktur 745 sesuai dengan yang di soal, keterangan Tuan Bambang, karena ini transaksi dengan Tuan Bambang, syarat pembayaran EOM, kemudian untuk piutang dagang divisi debit 4.800.000, penjualan divisi kredit 4.800.000. Karena ini menggunakan akun piutang dagang, maka kita perlu sesuaikan atau update untuk buku besar pembantu piutang dagang atau buku besar pembantu piutang ada Tuan Bambang dari tanggal 14, keterangan JJ atau JP karena referensinya dari jurnal penjualan. Kemudian kita catat untuk piutang itu di debit sebesar 4.800.000 sehingga saldo piutang Tuan Bambang itu sebesar 4.800.000 divisi debit. Ini sesuai dengan yang jurnalnya ya. Jadi piutang dagangnya di sisi debit. Kemudian untuk transaksi tanggal 15 ini ada dua transaksi. Nah, transaksi yang pertama ini dikeluarkan cek nomor 662 untuk membayar gaji karyawan selama 2 minggu. 2 minggu pertama bulan Agustus 2024 besar 4 juta. Terus pembayaran gaji ini kita buat jurnal umumnya beban gaji pada Oktober sebesar 4 juta. Nah, ini karena merupakan transaksi yang melibatkan pengeluaran perusahaan, maka kita perlu catat di jurnal pengeluaran kas. Transaksi tanggal 15, nomor buktinya 662, keterangan gaji karyawan karena ini digunakan untuk membayar gaji karyawan. Kemudian kita catat di sisi debit, bagian atau kolom serba serbi, biaya gaji sebesar 4 juta. Lalu di sisi kredit,
kas atau bank 4 juta. Kemudian ke transaksi tanggal 15 yang kedua, ini ada penjualan tunai selama 2 minggu pertama bulan Agustus. Bulan Agustus berjumlah 22.305.000. Berarti atas penjualan tunai kita catat jumlah umumnya kas pada penjualan sebesar 22.305.000. Nah, karena ini merupakan transaksi yang menimbulkan kas masuk bagi perusahaan, kita perlu catat di jurnal penerimaan kas. Jadi ada kas masuk ke perusahaan kan. Jadi atas transaksi tanggal 15 ini kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Keterangannya penjualan, kan dari penjualan kita catat di sisi debit kas 22.305.000 dan di sisi kreditnya penjualan 22.305.000. Kemudian di tanggal 16 transaksinya dikeluarkan cek nomor 663 untuk membayar listrik, telepon, air sebesar 1.250.000. Jadi ada beban listrik, telepon, air. Di sisi debit, beban listrik, telepon, air pada kas atau bank di sisi kredit sebesar 1.250.000. Nah, karena ini melibatkan atau transaksi ini menimbulkan pengeluaran kas bagi perusahaan, maka kita perlu catat di jurnal pengeluaran kas. Nomor bukti 663 sesuai yang ada di soal. Kemudian keterangannya listrik, air, listrik, telepon, dan air. Lalu kita catat di kolom debit, kita masukkan ke kolom serba-serbi beban listrik, telepon, dan air 1.250.000. Kemudian untuk kreditnya kita catat di kolom kas atau bank 1.250.000. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 18 Agustus, yaitu diterima pelunasan piutang dari CV Bima atas transaksi tanggal 8 Agustus 2024. Jadi di tanggal 8 Agustus ini ada transaksi penjualan kepada CV Bima seharga 8.750.000. Kemudian ada syarat 210N30. Nah, ini transaksi terjadi tanggal 8 dan dilunasi di tanggal 18. Berarti masih dalam rentang waktu 10 hari. Sehingga CV Bima nantinya berhak memperoleh potongan atas pembelian barang dagangan di perusahaan CV Berkat Abadi. Nah, untuk pencatatan jurnal di transaksi tanggal 18, maka akan kita catat kas dan potongan penjualan di sisi debit sebesar 8.575.000 untuk kas dan potongan penjualan 175.000. Dari mana 175.000 ini 2%-nya dari 8.750.000, yaitu jumlah transaksi di tanggal 8. Karena dapat potongan 2%, sehingga potongan penjualannya 175.000. Nah, karena ada potongan 175.000, berarti total kas yang diterima dari pelunasan CV Bima ini berarti sebesar 8.575.000 dari 8.750.000
ribu dikurangi dengan 175.000. Kemudian di sisi kredit kita catatkan piutang dagang sebesar 8.750.000. Dari 8.575.000 ditambah 1.175.000. Nah, setelah kita perhitungan umumnya, karena ini merupakan transaksi yang menimbulkan penerimaan kas bagi perusahaan, maka perlu kita catat di jurnal penerimaan kas atas transaksi tanggal 18, disesuaikan dengan jurnalnya, berarti keterangannya CV Bima, kemudian di bagian debit ada kas 8.575.000 dan potongan penjualan 175.000, kemudian di sisi kredit ada piutang dagang 8.750.000. Nah, karena transaksi ini berkaitan dengan akun piutang dagang, maka kita perlu update di buku besar pembantu piutang. Atas sebelumnya, keterangan CKM karena referensinya tadi dari jurnal kas masuk. Kemudian kita catat piutang di sisi kredit 8.750.000 sehingga saldo piutang CV Bima itu 0 karena yang awalnya atas transaksi tanggal 8 itu muncul piutang 8.750.000 dan dilakukan pelunasan sehingga 8.750.000 ini sudah terbayarkan. Kemudian untuk transaksi tanggal 19 dibeli barang dagangan secara kredit dari CV Bintang seharga 5.150.000 dengan termin 310N45. Jadi ini merupakan transaksi pembelian. Nah, untuk mencatat transaksi pembelian, kita catat pembelian pada utang dagang sebesar 5.150.000 sesuai dengan nominal transaksi. Kemudian karena ini merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka kita perlu update di jurnal pembelian. Keterangan kita isikan CV Bintang, kemudian di debit ada pembelian 5.150.000 dan di kredit ada utang dagang 5.150.000. Karena berkaitan dengan utang dagang, maka kita perlu update di buku besar pembantu utang CV Bintang. Keterangan JP karena referensinya dari jurnal pembelian. Kemudian kita catat utang di sisi kredit 5.150.000 sehingga saldonya untuk utang kepada CV Bintang itu 5.150.000 di sisi kredit. Di transaksi tanggal 20 dipinjam dari Bank Buana Sakti kas sebesar 25 juta. Jadi ada peminjaman kas. Karena ada peminjaman kas, berarti akan ada kas di sisi debit dan kredit utang bank sebesar 25 juta. Nah, karena transaksi ini merupakan transaksi yang menimbulkan penerimaan kas bagi perusahaan, jadi ada kas di debit, maka perlu kita catat di jurnal pengeluaran kas. Maaf, di jurnal penerimaan kas ya, karena ini melibatkan penerimaan kas. Keterangan Bank Buana Sakti, kemudian di debit kita catat kas 25 juta dan di kredit kita masukkan ke kolom serba-serbi hutang bank 25 juta. Ke transaksi tanggal 22, ini diterima pelunasan piutang dari Nyonya Atik atas transaksi tanggal 12 Agustus 2024. Nah, di tanggal 12 Agustus ini ada penjualan secara kredit ya, sebesar 3.450.000. Syarat N10 EOM, jadi tidak ada potongan atas penjualan ya, sehingga
Untuk transaksi pelunasan tanggal 22, jurnalnya langsung kas pada piutang dagang sebesar 3.450.000. Karena transaksi ini ada kas di sisi debit yang berarti ada kas masuk ke perusahaan, jadi perlu kita update di jurnal penerimaan kas. Keterangan Nyonya Atik, di sisi debit ada kas dan di kredit ada piutang dagang sebesar 3.450.000. Karena berhubungan dengan akun piutang dagang, perlu kita update di buku besar pembantu piutang Nyonya Atik. Keterangannya CKM karena referensinya dari jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kemudian kita catat piutang di sisi kredit 3.450.000 sehingga saldo piutang Nyonya Atik itu 0 karena yang awalnya tadi 3.450.000 kemudian sudah dibayarkan. Kita transaksi tanggal 23. Ini dibeli barang dagangan dari toko Arimbi seharga 2.500.000. Perlengkapan toko 500.000 dengan syarat N10 EOM. Jadi ini ada transaksi pembelian ya. Pembelian secara kredit karena ada syaratnya. Sehingga kita catat di sisi debit ada pembelian dan perlengkapan toko. Ini kita catat sebesar nilainya ya. Jadi untuk barang dagangan kita catat di pembelian 2.500.000, kemudian perlengkapan toko 500.000 sehingga hutang dagang di sisi kredit sebesar 3 juta. Jadi 2.500.000 ditambah 500.000. Karena ini transaksi kredit dan merupakan transaksi pembelian, jadi kita catat di jurnal pembelian. Keterangan toko Arimbi, kemudian di sisi debit ada pembelian, dan kita ke kolom serba-serbi, kita catat untuk perlengkapan toko 500.000, pembelian tadi 2.500.000, sehingga di sisi kredit utang dagang sebesar 3 juta. Karena ini berkaitan dengan akun hutang dagang, kita perlu update ke buku besar pembantu hutang atas toko Arimbi. Jadi di tanggal 23 ada tambahan hutang. Keterangan kita tulis JB karena referensinya dari jurnal pembelian. Ada hutang di sisi kredit sebesar 3 juta. Sehingga total saldonya yang awalnya di tanggal 9 itu ada hutang 2 juta di sisi kredit, kemudian ditambah 3 juta, sehingga total saldo di tanggal 23 untuk hutang kepada toko Arimbi itu sebesar 5 juta di sisi kredit. Kemudian ke transaksi tanggal 24. Di tanggal 24 ini ada dua transaksi. Kita masuk ke transaksi yang pertama, diterima pelunasan piutang dari Tuan Bambang untuk transaksi tanggal 14 Agustus. Kita lihat tanggal 14 Agustus ini penjualan barang dagangan secara kredit seharga 4.800.000. Ini mengeluarkan faktur nomor 745 EOM. Berarti tidak ada potongan penjualan ya. Sehingga untuk pelunasannya langsung kas pada piutang dagang sebesar 4.800.000. Karena ini merupakan penerimaan kas, jadi kita perlu catat di jurnal penerimaan kas. Keterangan berarti kita catat Tuan Bambang, kemudian di sisi debit ada kas, dan di sisi kredit piutang dagang 4.800.000 masing-masing. Karena ini berkaitan dengan piutang dagang, kita perlu update ke buku besar pembantu piutang Tuan Bambang tanggal 24.
Ini ada pembayaran, jadi keterangannya JKM karena kita dari referensi jurnal penerimaan kas referensinya. Kemudian tadi piutang di sisi kredit sebesar 4.800.000 sehingga saldo piutang Tuan Bambang itu nol karena yang awalnya 4.800.000 di sisi debit, kemudian ada pembayaran piutang 4.800.000 di sisi kredit, jadi kita kurangkan sehingga saldonya nol. Selanjutnya, kita ke transaksi tanggal 24 yang kedua. Dibeli barang dagangan secara kredit dari toko Merdeka 5 juta dengan termin 210N60. Jadi ada pembelian secara kredit sehingga kita akan buat jurnalnya pembelian pada hutang dagang sebesar 5 juta. Karena ini transaksi pembelian secara kredit, kita perlu catat di jurnal pembelian. Keterangan toko Merdeka, di sisi debit ada pembelian dan di sisi kredit hutang dagang sebesar 5 juta. Karena berkaitan dengan akun hutang dagang, perlu kita update ke buku besar pembantu hutang. Terus akun Merdeka, keterangan JB karena referensinya dari jurnal pembelian. Kemudian tadi ada utang di sisi kredit sebesar 5 juta, sehingga saldo utang perusahaan ke toko Merdeka itu sebesar 5 juta di kredit. Kemudian ke transaksi tanggal 25, dikembalikan sebagian barang dagangan yang dibeli dari CV Bintang sebesar 350.000 karena barang rusak. Jadi ini ada retur pembelian. Ini transaksi dengan CV Bintang itu dari transaksi yang ini ya berarti. Transaksi tanggal 19 ini. Nah, untuk mencatat retur pembeliannya, berarti kita perlu buat jurnalnya hutang dagang pada retur pembelian. Sebesar total yang diretur 350.000. Kemudian karena ini berkaitan dengan retur, maka kita perlu catat di jurnal memorial. Hutang dagang pada retur pembelian sebesar 350.000. Nah, karena ini berkaitan dengan utang dagang, perlu kita update untuk buku besar pembantu hutangnya atas CV Bintang. CV Bintang. Tanggal 25 berarti kita catatkan keterangannya JM karena referensinya dari jurnal memorial. Kemudian utang dagang tadi di sisi debit sebesar 350.000 sehingga saldonya tersisa 4.800.000 di sisi kredit untuk utang dagang perusahaan kepada CV Bintang. Dari 5.150.000, kemudian ada retur 350.000, jadi dikurangi 350.000. Jadi tersisa 4.800.000 untuk utangnya. Lanjut kita transaksi tanggal 28, ini ada dua transaksi. Jadi yang pertama, dikeluarkan cek nomor 664 untuk membayar hutang kepada CV Bintang untuk transaksi tanggal 19 Agustus. Jadi yang transaksi ini tanggal 19 Agustus. Nah, perlu diingat tadi untuk transaksi tanggal 19 ini ada retur yang terjadi di tanggal 25. Sehingga untuk pencatatan pelunasannya perlu kita sesuaikan
Nah, untuk akunnya itu hutang dagang di sisi debit pada kas atau bank, di sisi kredit dan potongan pembelian. Ini kita catat untuk hutang dagang itu sebesar sesuai tanggal 19 ini kan 5.150.000 harusnya. Tetapi ada retur sebanyak 350.000. Sehingga yang tanggal 19 tadi 5.150.000 kita kurangi dengan 350.000. Maka total hutang dagangnya itu sebesar 4.800.000. Nah, untuk kas atau banknya itu sebesar 4.656.000. Itu dari mana? Karena di tanggal 19 ini kan ada termin 310N45. Transaksi terjadi tanggal 19, dibayar tanggal 28. Sehingga tanggal 28 ini masih masuk ke dalam rentang 10 hari. Sehingga eh, perusahaan berhak menerima potongan pembelian sebanyak 3%. Jadi kita hitung potongan pembeliannya itu 3%-nya dari 4.800.000 ketemu 144.000. Sehingga sisa kas yang dibayarkan itu 4.800.000 dikurangi 144.000 ketemu 4.656.000. Itu untuk jurnal umumnya. Karena ini merupakan transaksi yang melibatkan pengeluaran kas, jadi kita perlu catat di jurnal pengeluaran kas. Nomor buktinya 664, ini sesuai dengan yang di soal. Kemudian kita catat keterangan CV bintang. Di sisi debit ada hutang dagang 4.800.000. Kemudian di sisi kredit tadi ada kas atau bank dan potongan penjualan masing-masing 4.656.000 dan 144.000. Karena ini berkaitan dengan akun hutang dagang, maka perlu kita update di buku besar pembantu hutang kepada CV Bintang. Buku besar pembantu hutang CV Bintang. Keterangan kita tulis JKK karena referensinya dari jurnal pengeluaran kas. Tadi hutang berada di sisi debit 4.800.000 sehingga sisa saldo sisa saldo hutang perusahaan kepada CV Bintang itu nol karena yang awalnya tadi ada hutang 4.800.000 di sisi kredit kemudian dibayarkan maka hutang di sisi debit sehingga 4.800.000 dikurangi 4.800.000 sisa nol. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 28 yang kedua. Ini dijual barang dagangan kepada CV Bima seharga 4.260.000. Syarat 210N45. Jadi ini ada penjualan secara kredit. Maka kita catat piutang dagang pada penjualan sebesar 4.260.000. Kita catat di sini keterangannya CV Bima termin 2/15 N45. Karena ini merupakan transaksi penjualan secara kredit, maka kita perlu update di jurnal penjualan. Nomor faktur 746, ini mungkin di soal tidak dijelaskan ya, namun kita dapat tambahkan saja. Kita asumsikan di sini nomor faktur
746. Kemudian keterangan CV Bima, kemudian syarat pembayaran 215 N45. Kita catat di sisi debit ada piutang dagang dan di kredit penjualan sebesar 4.260.000. Nah, karena ini melibatkan akun piutang dagang, maka kita perlu update di buku besar pembantu piutang CV Bima. Ke buku besar pembantu piutang CV Bima. Kita catatkan berarti keterangannya JJ atau JP karena dari referensinya dari jurnal penjualan. Kemudian tadi ada piutang di sisi debit 4.260.000 sehingga saldo piutang atas CV Bima ini sebesar 4.260.000 di sisi debit. Selanjutnya ke transaksi tanggal 29 ini diterima pengembalian dari CV Bima harga 460.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ini ada retur penjualan ya. Kalau tadi retur pembelian, ini retur penjualan, maka jurnalnya itu retur penjualan pada piutang dagang sebesar 460.000 atas CV Bima. Karena retur, kita katakan di jurnal memorial retur penjualan pada piutang dagang 460.000. Kemudian karena melibatkan akun piutang, maka kita perlu update di buku besar pembantu piutang atas CV Bima. Keterangan JM karena tadi dari jurnal memorial. Kemudian ada piutang di sisi debit, maaf piutang di sisi kredit ya, sebesar 460.000 sehingga saldo piutang CV Bima itu tersisa 3.800.000 dari 4.260.000 dikurangi dengan 460.000. Tersisa 3.800.000 di sisi debit untuk piutangnya. Kemudian di tanggal 30 ini ada beberapa transaksi. Kita masuk ke yang pertama. Dikeluarkan cek nomor 665 untuk membayar gaji 2 minggu kedua sebesar 4 juta. Ini pembayaran gaji 2 minggu kedua. Maka akunnya atau jurnal yang kita buat beban gaji pada kas atau bank sebesar 4 juta. Karena ini merupakan transaksi yang melibatkan pengeluaran kas, perlu kita catat di jurnal pengeluaran kas. Keterangannya gaji karyawan nomor bukti 665. Kemudian kita catat di sisi debit tadi kita masukkan ke kolom serba-serbi beban gaji sebesar 4 juta. Dan di kredit kas atau bank sebesar 4 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 30 yang kedua, ini ada penjualan secara tunai dengan nominal 23.880.000. Maka kita buat jurnalnya kas pada penjualan sebesar 23.880.000. Kemudian kita perlu catat juga di jurnal penerimaan kas. Keterangan penjualan, kemudian tadi di sisi debit ada kas 23.880.000 dan di sisi kredit ada penjualan juga 23.880.000. Transaksi tanggal 30 yang ketiga dikeluarkan cek nomor 666 atas pengambilan pref oleh Tuan Zakaria sebesar 5 juta. Atas pengambilan pref, maka kita buat jurnalnya pref pada kas atau bank sebesar 5 juta. Yang ini juga kita perlu catat
Di jurnal pengeluaran kas nomor bukti 666, keterangan pengambilan pribadi, kemudian kita catat di sisi debit ke kolom serba-serbi price 5 juta dan di sisi kredit kas atau bank 5 juta. Kemudian ke transaksi tanggal 30 yang keempat, ini dikeluarkan cek nomor 667 atas pelunasan utang dagang kepada toko Buana Jaya dari transaksi tanggal 4 Agustus. Transaksi tanggal 4 Agustus, ini ada pembelian secara kredit ya. Ada barang dagang sebesar 7.125.000, ada perlengkapan toko 375.000 dan perlengkapan kantor seharga 300.000. Sehingga hutang dagangnya itu totalnya ada 7.800.000. Perlu kita ingat bahwa di tanggal 6 ini ada transaksi retur pembelian atas toko Buana Jaya itu sekitar 500.000. Jadi untuk pelunasannya nanti kita perlu sesuaikan yang transaksi tanggal 30 ini. Sehingga pembuatan jurnal di transaksi tanggal 30 atas pelunasan utang kepada toko Buana Jaya, kita buat jurnalnya utang dagang pada kas atau bank sebesar 7.300.000. 7.300.000 ini dari tadi totalnya yang tanggal 4 ini, yang tanggal 4 ini 7.125 ditambah 300.000 ditambah 375 itu sebesar 7.800.000 dikurangi dengan returnya 500.000 sehingga tersisa 7.300.000 ya. Kemudian karena ini merupakan transaksi yang melibatkan pengeluaran kas, perlu kita catat di jurnal pengeluaran kas. Nomornya 667 toko Buana Jaya, utang dagang di sisi debit kita catatkan, dan di sisi kredit ada kas atau bank sebesar 7.300.000. Karena ini berkaitan dengan akun utang dagang, perlu kita update ke buku besar pembantu hutang toko Buana Jaya, keterangan, kita tuliskan JKK karena referensinya dari jurnal pengeluaran kas. Untuk hutang dagang di sisi debit sebesar 7.300.000 sehingga saldo hutang toko Buana Jaya itu sisanya 0 karena tadi yang awalnya saldo 7.300.000 di sisi kredit kemudian ada pelunasan 7.300.000 di sisi debit jadi tersisa 0. Selanjutnya kita ke transaksi terakhir tanggal 30 yaitu penerimaan pelunasan dari CV Bima dari transaksi tanggal 28 Agustus. 28 Agustus ini penjualan ya. Perlu kita ingat juga di tanggal 29-nya ini ada pengembalian. Sehingga untuk pencatatan pelunasannya ini akan menjadi di sisi debit ada kas dan potongan penjualan. Ada potongan penjualan karena ini syaratnya 215 and 45. Dan dilakukan pembayaran itu di tanggal 30. Jadi masih berada di rentang 15 hari. Sehingga masih mendapatkan potongan sebesar 2%.
Kemudian di sisi kredit ada piutang dagang. Nah, untuk kasnya ini yang diterima sebesar 3.724.000 dan potongan penjualnya 76.000. Karena yang awalnya total piutangnya itu di tanggal 28 sebesar 4.260.000. Kemudian ada pengembalian 460.000, maka piutang dagangnya itu tersisa 4.260 dikurangi 460. Ini tersisa 3.800.000 ya. Jadi piutang dagang yang dicatatkan untuk 3.800.000. Kemudian ada potongan penjualan 2%. Itu 2%-nya dari 3.800.000 ketemu 76.000. Sehingga karena ada potongan, kas yang dibayarkan oleh CV Bima ini sebesar 3.724.000. Dari 3.800.000 dikurangi 76.000. Itu untuk pencatatan jurnal umumnya. Nah, karena ini merupakan penerimaan kas, perlu kita catat di jurnal penerimaan kas. Keterangan berarti CV Bima. Kemudian di sisi debit ada kas 3.724.000 dan potongan penjualan 76.000 dan di sisi kredit ada piutang dagang 3.800.000. Kita perlu update di buku besar pembantu piutang CV Bima. Keterangannya berarti kita tulis JKM karena referensinya dari jurnal penerimaan kas. Tadi piutang itu dicatat di sisi kredit sebesar 3.800.000 sehingga saldo piutang CV Bima ini sisanya 0 karena yang awalnya 3.800.000 di sisi debit kemudian dilakukan pembayaran atau pelunasan 3.500.000 di sisi kredit jadi ada piutang yang tersisa atas CV Bima. Itu untuk pencatatan jurnal umum atas transaksi CP berkat abadi di bulan Agustus. Selanjutnya, di setiap jurnal khusus kita perlu hitung totalnya. Jadi yang pertama jurnal umum dulu, kita hitung dulu totalnya apakah debit dengan kredit itu sudah sama. Ini ketika kita total keseluruhan transaksi, ini sudah sama 364.155.000. Kita lanjut ke jurnal khususnya yang di jurnal penjualan. Kita total untuk debit kreditnya. Ini sama atau balance 30.910.000 ke jurnal pembelian. Kita hitung totalnya. Untuk sisi debit berarti totalnya yang pembelian itu ada 34.775.000 dan yang serba-serbi totalnya 3.175.000. Di sisi kredit totalnya 37.950.000. Nah, untuk yang sisi debit ketika kita tambahkan yang pembelian dan yang serba-serbi ini totalnya 37.950.000 berarti sama atau balance dengan yang dikredit ya. Dengan total yang dihutang dagang. Kemudian ke jurnal penerimaan kas. Kita hitung totalnya untuk masing-masing kolom berarti kas 176 juta sekian, potongan penjualan 444.000, piutang dagang 30.450.000, penjualan 46.185.000 dan ini untuk serba-serbi 100 juta. Jadi totalnya untuk yang di sisi debit itu dan potongan penjualan itu totalnya 176.635.000 dan di sisi kredit ada piutang dagang sampai ke serba-serbi totalnya 176.635.000 berarti ini antara debit dan kredit sudah sama.
Bisa kita lanjutkan ke jurnal pengeluaran kas. Kita totalkan juga untuk seluruh akun. Utang dagang 27.100.000. Kemudian yang serba-serbi totalnya 15.250.000. Dan di sisi kredit kas bank 41 juta sekian dan potongan pembelian 444.000. Di sini kita total untuk yang sisi debit dari pembelian sampai serba-serbi totalnya 42 juta 350.000 dan untuk yang sisi kredit kas bank dan potongan penjualan totalnya juga 42.350.000 sehingga debit dan kreditnya balance. Lanjut ke jurnal memorial. Ini juga kita hitung total debit dan kreditnya. Di debit 76.310.000 dan di kredit juga 76.310.000. Ini untuk debit dan kreditnya di jurnal khusus sudah sama. Langkah selanjutnya kita akan ke rekapitulasi. Rekapitulasi ini kita akan rekap sesuai dengan jurnal-jurnal khusus. Yang pertama di jurnal penjualan. Di sini ada akun piutang dagang dan penjualan masing-masing 30.910.000. Maka di rekapitulasi kita catat di piutang dan penjualan masing-masing 30.910.000 sehingga totalnya 30.910.000 ya untuk debit-debitnya. Lanjut ke penerimaan kas. Di sisi debit terlebih dahulu ada kas dan potongan penjualan. Jumlahnya 176 juta sekian dan 444.000. Ini kita masukkan rekapitulasi. Sehingga totalnya 176.635.000. Total dari kas dan potongan penjualan. Di sisi kreditnya ada piutang dagang, penjualan, modal, hutang bank, dan itu. Jadi piutang dagang, penjualan, modal, dan hutang bank. Nah, untuk piutang dagang 30.450.000, penjualan 46.185.000, modal 75 juta, hutang bank 25 juta. Ini kita catat di rekapitulasi sesuai dengan yang di jurnal penerimaan kas. Sehingga total keseluruhannya ketika dijumlahkan itu 176.635. Ini juga sama debit dan kreditnya ya. Lanjut ke jurnal pembelian. Di sisi debit itu ada pembelian, kemudian perlengkapan toko, perlengkapan kantor. Sudah ada 4 itu. Sehingga untuk total pembelian 34.775.000, perlengkapan tokonya ini akan kita jumlahkan. Jadi ada 375.000, 1.200.000 dan 500.000. Untuk perlengkapan kantornya ada 2, 300.000 dan 800.000. Ini kita masukkan ke rekapitulasi. Yang debit sehingga totalnya itu 30.950.000. Nah, di sisi kredit yang jurnal pembelian ini ada hutang dagang. Totalnya 37.950.000.
Oke, sehingga total debit dan kreditnya ini sama. Lanjut ke jurnal pengeluaran kas. Di sisi debit ada pembelian, hutang dagang, kemudian beban iklan, beban gaji, beban listrik telepon air, dan price. Ini kita untuk hutang dagangnya 27.100.000, untuk beban iklan 1 juta, beban gaji total 8 juta, beban listrik air telepon 1.250.000 dan pref 5 juta. Ini kita rekapkan di rekapitulasi. Setelah itu di sisi kredit ini ada kas bank dan potongan pembelian. Ini 41.906.000 dan 444.000. Kita masukkan ke rekapitulasi sehingga di sini setelah ditotal keseluruhannya antara debit dan kredit totalnya sama 42.350.000. Dan yang terakhir untuk jurnal memorial. Di jurnal memorial di sisi debit itu ada peralatan, kendaraan, utang dagang, dan retur penjualan. Di sisi kredit ada modal, retur pembelian, dan piutang dagang. Ini 75.500.000, 350.000, dan 460.000. Ini juga kita masukkan ke rekapitulasi. Nah, setelah ditotal untuk debit dan kreditnya itu jumlahnya sama, 76.310.000. Setelah kita buat rekapitulasinya, kita bisa lanjut ke buku besar. Dan buku besarnya yang pertama untuk akun kas atau bank. Nah, untuk akun kas atau bank, ketika kita lihat di rekapitulasi, yang ada akun kas itu dari ini, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Dan jika penerimaan kas itu 176 juta sekian di sisi debit dan pengeluaran kas 41.906.000 di sisi kredit. Ini yang kita masukkan ke buku besar. Yang dari JKM atau jurnal penerimaan kas dan ini yang dari jurnal pengeluaran kas. Dari sini kita bisa hitung saldonya, berarti tersisa karena yang besar di debit berarti yang 176 juta sekian dikurangi 41 juta sekian. Ini saldo awalnya 176 juta sekian, kemudian setelah ada di sisi kredit saldo akhirnya tersisa 134.285.285.000. Dari 176 juta ini dikurangi 41 juta. Kemudian akun piutang dagang dari rekapitulasi yang ditambahkan berarti di piutang dagang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Ini kita perhatikan untuk debit dan kreditnya ya. Serta jurnal memorial. Ini catatan di buku besarnya, jadi yang diisi debit dari jurnal
penjualan, di sisi kredit dari jurnal penerimaan kas dan jurnal memorial. Dari sini saldo awalnya utang dagang di sisi debit dikurangi dengan di sisi kredit, yaitu 460.000. Kemudian dikurangi lagi 460.000, sehingga saldo piutang dagang per 31 Agustus ya per 31 Agustus itu 0. Lanjut ke akun perlengkapan toko. Untuk perlengkapan toko, dari rekapitulasi yang ada perlengkapan toko dari jurnal pembelian. Nah ini ya, maka ini yang kita masukkan 2.075.000, sehingga saldonya perlengkapan toko itu 2.075.000. Lanjut ke perlengkapan kantor. Di perlengkapan kantor juga hanya ada di jurnal pembelian, karena yang lainnya tidak ada perlengkapan kantor ya. Oke, lanjut. Ini kita masukkan ke buku besar. JB jurnal beli 1.100.000, sehingga saldonya untuk perlengkapan kantor 1.100.000. Lanjut ke peralatan. Peralatan ada di jurnal memorial 25 juta. Kita ke buku besar. CM di debit 25 juta, jadi saldonya 25 juta. Kemudian kendaraan, ini juga dari jurnal memorial 50 juta, sehingga saldonya 50 juta. Kemudian ada hutang dagang. Untuk hutang dagang ini ada di penerimaan kas, tidak ada di jurnal penjualan, juga tidak ada di jurnal pembelian. Ada hutang dagang di sisi kredit. Kemudian di jurnal pengeluaran kas ada hutang dagang di sisi debit. Dan di jurnal memorial ada hutang dagang di sisi debit. Ini kita catatkan di buku besar. Yang di sisi debit ada dari jurnal pengeluaran kas dan jurnal memorial. Di sisi kredit ada jurnal pembelian. Nah, untuk saldonya ini yang pertama ada 27.100.000 dikurangi 37.950.000, ini 10.850.000 di sisi kredit ya. Karena lebih besar yang sisi kredit. Kemudian dikurangi dengan 850.000, tersisa 10 juta. Ini negatif yang berarti di sisi kredit. Selanjutnya ke akun utang bank. Ini utang ada di jurnal penerimaan kas. Ini 25 juta di sisi kredit. Kita catat 25 juta, maka saldonya 25 juta di sisi kredit. Kemudian modal
Ini ada di jurnal penerimaan kas, sisi kredit 75 juta. Dan di jurnal memorial ini juga 75 juta di sisi kredit, sehingga modalnya dibesar kita totalnya itu yang di JKM atau jurnal penerimaan kas 75 juta dan di jurnal memorial 75 juta, sehingga modalnya itu 150 juta di sisi kredit. Lanjut, price, itu berarti ada di jurnal pengeluaran kas. 5 juta di sisi debit. Ini berarti JKK untuk jurnal pengeluaran kas di sisi debit 5 juta, sehingga saldonya 5 juta di sisi debit untuk price. Lalu penjualan, penjualan ada di jurnal penjualan di sisi kredit dan jurnal penerimaan kas di sisi kredit, sehingga kita catat di buku besar total penjualannya JJ untuk jurnal penjualan 30.910.000 dan di jurnal penerimaan kas 46.185.000. Jadi total penjualannya itu 10.095.000 di sisi kredit. Lalu untuk retur ada di jurnal memorial. Retur apa tadi? Di sini retur penjualan ya. Retur penjualan 460.000 di sisi debit. Jadi ini JM karena dari jurnal memorial di sisi debit 460.000. Jadi saldonya 460.000 di sisi debit retur penjualan. Kemudian untuk potongan penjualan, akun potongan penjualan ini ada 444.000 di sisi debit dari penerimaan kas. Maka kita masukkan ke buku besar JKM dari jurnal penerimaan kas 444.000, jadi potongan penjualannya saldonya 444.000 di sisi debit. Kemudian pembelian dari ini dari jurnal pembelian 34.775.000 di sisi debit. Ini JP karena referensinya jadi jurnal beli sehingga saldo pembeliannya itu 34.775.000 di sisi debit. Kemudian ini ada retur pembelian. Untuk retur itu di jurnal memorial ya. 850.000 di sisi kredit. CM 850.000, maka saldonya 850.000 di sisi kredit, maka dia minus. Kemudian dengan pembelian, potongan pembelian ada di akun jurnal pengeluaran kas. Ini 444.000 di sisi kredit. Jadi keterangannya JKK, jurnal pengeluaran kas, 444.000. Dan saldonya juga 444.000 di sisi kredit. Makanya dia minus. Lanjut ke beban iklan, beban gaji, beban listrik, telepon, dan air. Ini ada di jurnal pengeluaran kas semua ya. Beban iklan, beban listrik, telepon air, dan beban gaji. Ini semua di sisi debit. Catatan-catatan di buku besarnya. JKM di sisi debit, saldonya juga di sisi debit. 1 juta, 8 juta, 150.000. Pembuatan besarnya. Setelah kita buat besarnya, selanjutnya kita bisa buat neraca saldonya.
Kita ini dulu, kita copy dulu biar untuk selanjutnya adalah neraca saldo. DP Bekal Abadi neraca saldo Agustus 2024. Ini dasarnya dari buku besar. Jadi kas bank itu saldo di debit 134.285.000. Piutang dagang ini di sisi, oh ini nol ya, jadi ya nggak ada saldonya, makanya di sini strip. Kemudian perlengkapan toko di sisi debit 2.075.000. Lanjut perlengkapan kantor 1 juta di sisi debit, 1.100.000 ya. Ini sama. Kemudian peralatan 25 juta di sisi debit, kendaraan 50 juta di sisi debit, dagang 10 juta di sisi kredit. Ini kita tata di sisi kredit. Hutang bank 25 juta di sisi kredit. Kemudian ada modal 150 juta di sisi kredit. Lalu price 5 juta di sisi debit. Penjualan 77.095.000 di sisi kredit. Lalu retur penjualan 460.000 di sisi debit. Karena nilainya plus ya, bukan positif ya, bukan negatif. Lalu potongan penjualan juga di sisi debit. Pembelian juga di sisi debit. Retur pembelian ini di sisi kredit 850.000. Potongan pembelian di sisi kredit 444.000. Lalu beban iklan, beban gaji, dan beban listrik, telepon air itu juga di sisi debit semuanya. 1 juta, 8 juta, dan 1.250.000. Ini untuk neracanya, kita hitung total debit kreditnya. Total keseluruhannya 263.389.000. Demikian juga yang kredit. Jadi balance antara debit dan kreditnya. Nah, di buku besar pembantu hutang piutang gaji, sebenarnya kita juga bisa lihat untuk membantu mengecek saldo hutang dan piutangnya apakah sama dengan neraca. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini untuk saldo utangnya ya. Di sini ada utang tersisa itu Toko Merdeka 5 juta, Toko Merdeka 5 juta, lalu Toko Jaya itu nol ya. Kemudian Toko Arbi 5 juta dan CV Bintang ini nol. Jadi totalnya untuk sisa hutang itu ada 10 juta. Ini sama dengan yang di neraca saldo tidak hutang dagang. Nah, ini ternyata sama, ada 10 juta di sisi kredit. Maka berarti sesuai ya antara buku besar pembantu hutang dengan neracanya. Ini juga di sisi kredit, karena semua ini di sisi kredit 5 juta. 5 juta. Nah, demikian juga yang hutang bisa kita cek dari buku besar pembantu piutangnya. Kalau kita lihat yang piutang Tuan Bambang
nol, sudah lunas. CV Bima juga nol, nilainya Atik nol, sehingga untuk saldo piutangnya itu tidak ada karena sudah lunas semuanya ya. Nah, ketika kita lihat di neraca saldo, piutang dagangnya ini juga nol. Berarti sesuai ya antara buku besar pembantu piutang dengan neraca saldonya di akun piutang. Untuk pengerjaan kasus CV berkat APD, di mana dalam transaksi ini menggunakan metode periodik atau fisik dalam melakukan pencatatan persediaan. Nah, yang tadi kita buat itu ada jurnal umum, jurnal khusus yang berisi jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal memorial, lalu buku besar pembantu hutang dan piutang, serta neraca saldo.